Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia dengan NIM 220444501050, kelas BKC angkatan 2022. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang UAS mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan cara meningkatkan motivasi belajar. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga semua sehat selalu dan tetap semangat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang cara meningkatkan motivasi belajar. Nah, pernah nggak sih teman-teman itu merasa kayak kok semangat belajar kita itu kadang turun, kadang naik? Atau pernah nggak sih kalian melihat teman yang lainnya kerjaannya belajar terus nggak bosan apa dia, atau nggak capek ya dia? Nah, apakah semua ini berkaitan dengan motivasi belajar? Yuk langsung saja kita simak videonya. Motivasi. Apa sih motivasi itu? Motivasi adalah merupakan suatu energi dalam diri manusia yang dapat mendorong untuk melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu. Jadi, teman, motivasi yang suatu energi yang mendorong kita. Nah, di sini kaitannya dengan belajar. Jadi, motivasi belajar berarti suatu energi yang mendorong kita untuk kembali semangat belajar. Teman-teman sekalian, motivasi itu terbagi menjadi dua loh. Yang pertama yaitu motivasi internal atau motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Yang kedua, motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar diri kita. Misalnya nih, teman-teman sekalian punya target untuk menjadi juara kelas, lalu teman-teman setiap hari tekun belajar dan tiada hari tanpa belajar. Kemudian teman-teman berhasil untuk menjadi juara kelas. Maka itu dinamakan motivasi internal yang berasal dari diri kita sendiri. Nah, sedangkan kalau motivasi eksternal, misalnya orang tua teman-teman berkata, "Nak, kalau kamu jadi juara kelas, nanti mama akan ajak kamu liburan." Nah, kemudian teman-teman semangat setelah mendengar kata-kata itu, maka itu adalah motivasi eksternal dari luar. Selanjutnya, kenapa ya kadang-kadang motivasi belajar kita itu kadang naik, kadang turun? Apa ya kira-kira penyebabnya? Nah, teman-teman sekalian, ternyata penyebab kurangnya motivasi belajar kita itu ada dua, berasal dari diri kita, yaitu internal, dan berasal dari luar kita, yaitu eksternal. Penyebab kurangnya motivasi belajar dari faktor internal atau dalam diri kita sendiri. Yang pertama, kita harus punya target, impian, dan cita-cita. Ayo coba cek lagi apa kita sudah punya semacam ini. Yang kedua, karena kita tidak percaya diri bahwa kita ini bisa. Yang ketiga, adanya pola pikir yang masih keliru, menganggap bahwa belajar itu hanya formalitas dan sebagainya. Yang keempat, karena kita terlalu sering fokus pada gadget, main game, tiktokan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, pasti karena kita tidak punya jadwal untuk belajar. Ayo, sekarang silahkan dicek apakah penyebab kurangnya motivasi belajar teman-teman karena faktor internal. Yang kedua, penyebab kurangnya motivasi belajar karena faktor eksternal. Yang pertama itu karena teman sekalian belum bisa menyesuaikan diri dengan metode mengajar guru dan pelayanannya. Yang kedua, karena teman memiliki pertemanan yang kurang baik. Teman yang hanya mengajak main game, teman yang hanya mengajak jalan-jalan, atau bahkan pergi nongkrong dan sebagainya. Ini bisa menyebabkan motivasi belajar kita itu berkurang ya. Yang ketiga, karena teman sekalian terlalu mengandalkan teman lain. Maksudnya di sini karena kamu punya teman yang pintar, yang pandai, kamu langsung berpikir, oh gampang lah, ada dia kok. Nanti kan kalau aku nggak tahu tinggal tanya ke dia. Nah, teman sekalian,
bukan begini caranya. Justru ini bisa membuat motivasi belajar kamu menurun ya. Yang terakhir yaitu bisa jadi karena kamu sedang ada masalah. Entah itu masalah dari keluarga, masalah di pertemanan, dan sebagainya. Sehingga motivasi belajar teman sekalian menurun. Nah, sekarang ayo dicek apakah penyebab turunnya motivasi belajar kamu itu faktor dari internal atau faktor dari eksternal. Nah, selanjutnya kalau sudah kamu ketemu penyebabnya, mari kita berpikir dan mencari solusi untuk mengatasinya sehingga motivasi belajar kita bisa meningkat. Nah, ini tips dari saya cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama yaitu menuliskan target, impian, dan cita-cita. Ayo, sudah belum teman-teman sekalian? Ini hal sederhana yang jarang banget orang lakukan. Dan coba deh kamu tuliskan target, impian, dan cita-cita kamu, lalu tempel di dinding kamarmu. Setiap hari kamu melihat, maka kamu akan termotivasi untuk menggapai impian tersebut. Yang kedua itu, ayo kita membuat jadwal belajar. Maksudnya bukan jadwal pembelajaran dari sekolah loh, tetapi jadwal belajar kita sendiri. Misalnya nih, habis subuh kamu mau belajar, atau setiap malam kamu menyempatkan waktu untuk belajar setengah jam. Dengan begini, motivasi belajar kamu akan meningkat loh. Yang ketiga, ketika kamu belajar yang disesuaikan dengan gaya belajar kamu, apakah kamu ingin visual, auditori, atau bahkan kinestetik. Yang keempat yaitu membuat hadiah dan hukuman. Maksudnya di sini kamu membuat janji pada diri kamu sendiri. Misalnya nih, kalau besok aku masuk 10 besar, maka aku mau jalan-jalan sambil makan makanan yang enak. Tapi kalau aku nggak masuk 10 besar, aku janji 1 bulan nggak bermain game. Nah, ini bisa memotivasi kamu untuk semakin semangat belajar. Yang kelima yaitu membuat kelompok belajar. Kalau kita punya teman 2 orang atau 3 orang yang mempunyai semangat belajar, ini pun bisa membuat motivasi belajar kita semakin meningkat loh. Karena kita bisa bertukar pikiran, bisa berdiskusi, dan sebagainya. Jadi ayo dong teman-teman. Jadi ayo dong teman-teman sekalian saat ini membuat kelompok belajar sehingga motivasi belajar kamu bisa meningkat. Yang terakhir yaitu istirahatlah yang cukup dan refreshing. Nah, di sini hibur dirimu. Jadi kamu tentu dong yang namanya orang belajar itu pasti capek terus menerus dan bahkan pasti jenuh. Nah, untuk itu maka istirahatlah ketika dirimu lelah dan hiburlah dirimu agar motivasi belajarmu bisa terjaga dengan baik. Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, itulah dia. Nah, teman-teman sekalian, itu dia beberapa tips dari saya cara meningkatkan motivasi belajar. Keenam ini tentu mudah banget kan untuk dilakukan. So, ayo teman-teman, semoga kalian melakukan tips-tips ini agar motivasi belajar kalian semakin meningkat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.